Halo, perkenalkan nama saya Anissa Liviana, biasa dipanggil Vio. Pada konten kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas tentang hak asasi manusia. Selamat menyaksikan. Jadi, apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan martabat manusia tersebut. Selanjutnya, ada beberapa dasar hukum hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan hak asasi manusia serta beberapa dasar hukum hak asasi manusia lainnya. Dengan adanya dasar-dasar hukum yang mengatur keabsahan hak asasi manusia, diharapkan dapat terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, rasa saling menghormati, menghargai, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta rasa bertanggung jawab atas kepentingan kewajiban pribadi dan kepentingan hak orang lain agar tidak menimbulkan masalah. Adapun hak asasi manusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hak asasi manusia tidak perlu diberi, dibeli, dan diwariskan karena hak asasi manusia merupakan bagian dari hidup seseorang. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku pasti bagi semua orang tanpa memandang apapun. Yang terakhir, tidak ada seorang pun yang berhak membatasi maupun melanggar hak orang lain. Halo, jadi di bagian ini kita kedatangan tamu. Kenapa aku bilang tamu? Karena dia aku undang secara langsung untuk dimintai beberapa pendapat dan mungkin akan berbagi cerita yang tentunya masih tentang hak asasi manusia. So, selamat malam Ebi, apa kabar? Malam Vio, baik, Alhamdulillah. Oke, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Rebi Rafifah, biasa dipanggil Rebi. Aku dari Prodi Komunikasi, Sekolah Vokasi IPB juga. Oke, masih satu sekolah ya kita. Jadi kayak yang udah Ibi tahu, kan di sini topik pembahasan pada konten ini yaitu mengenai hak asasi manusia. Menurut Ebi sendiri nih, hak asasi manusia itu kayak gimana? Kalau menurut Ebi, HAM itu sesuatu yang semua orang pasti punya gitu, dari mulai dia dari dalam kandungan, lahir, sampai dia meninggal. Dan sifatnya itu mutlak, nggak bisa diganggu-gugat sama siapapun. Oh, oke. Jadi Ebi punya hak asasi manusia dan Vio juga punya hak asasi manusia ya. Iya dong, pasti. So, jadi karena kebetulan kita tinggal di daerah yang sama lah ya, di Bukit Tinggi, kira-kira menurut Ebi sendiri, penegakan hak asasi manusia di Bukit Tinggi itu bagaimana? Apakah berjalan dengan baik atau sebaliknya? Kalau menurut Ebi sih penegakan hukum di tempat kita, yaitu di Bukit Tinggi itu udah cukup baik. Bisa dilihat dari kasus-kasus sebelumnya yang pernah ada di sini. Penegak hukum di sini tuh rata-rata bisa nanganin atau minimal nangkep pelaku pelanggaran HAM atau tindak kejahatan lainnya. Nah, contohnya tuh kayak kasus yang sempat viral kemarin, ada kasus Moge yang waktu itu marah-marah sama TNI gara-gara dia ngerasa jalannya dihalangin. Kan beritanya lumayan update ya, sampai rombongan Moge ini pun sempat ditahan di Polres Bukit Tinggi gitu. Oke, jadi bisa dibilang cukup terkendala dan cepat untuk ditangani berat ya. Nah, ya betul. Nah, oke, lanjut. Jadi, Vio mau nanya dan mungkin meminta Ebi buat berbagi cerita kali ya. Kira-kira Ebi pernah nggak sih ngerasa haknya itu tidak dipenuhi oleh orang lain? Kayak HPB itu dilanggar gitu ya. Iya, betul. Pernah jadi waktu SD tuh
gedung sekolahan Ebi itu ada 2 tingkat. Nah, di tingkat bawah itu SD 03, di atas SD 05. Tapi 03 sama 05 tuh kayak nggak pernah akur gitu, kayak musuh-musuhan, iri-irian. Waktu SD kelas 6 tuh kan lagi ngehitsnya lagu Bruno Mars yang liriknya Mind of Mine. Nah, namanya anak SD masih kecil, kalau nyanyi kan liriknya masih suka asal-asalan, apalagi liriknya bahasa Inggris gitu. Jadilah Ebi nyanyi liriknya tuh My So My. Nah, ternyata di dekat Ebi-nya itu ada anak 05, SD 05, namanya Mai. Nah, dia itu tersinggung karena Ebi nyanyi Mai Soma itu disangka ngeledekin namanya dia. Jadilah besokannya tuh jam istirahat Ebi pergi ke fotokopi kan sama teman Ebi. Nah, terus tiba-tiba Ebi dikejar-kejar sama orang di belakang. Nah, ternyata yang ngejar Ebi itu si Mai. Nah, sampai di depan fotokopi, tiba-tiba Ebi ditampar sama si Mai. Nah, terus kebesokannya lah beberapa hari adalah kayaknya seminggu Ebi ditakut-takutin sama orang, katanya pas pulang sekolah Ebi ditungguin sama Mai sama teman-temannya juga, katanya mau diajak duel. Nah, yang namanya Ebi badannya kecil gitu kan, si Mai ini sama teman-temannya tuh lumayan gede lah. Nah, takut kan Ebi, jadinya akhirnya beberapa hari itu Ebi pulang sekolah tuh kayak ketakutan terus gitu. Apalagi Ebi sendiri dia rame-rame. Tapi akhirnya dia ujung-ujungnya minta maaf sih. Oh, jadi lebih kayak ngerasa tertekan dan nggak nyaman lah ya berada di sekolah Iya, selama benar, Vi. seminggu. Iya, Nah, berarti nih buat Mai mana tahu nonton gitu kan. Itu mana tahu juga itu si Mai-nya inget dulu pernah nampar anak kecil gitu kan. Yang badannya kecil lah maksudnya, sorry. Itu perbuatan kayak gitu nggak usah diulangi lagi, apalagi sampai nampar orang gitu kan. Nah, lanjut. Sekarang Vio mau minta pendapat. Kita kan tahu kan ya, sering terjadi yang namanya kasus cyberbullying. Menurut Ebi, itu merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia nggak sih? Atau bukan gitu kan? Dan kalau misalnya memang pelanggaran hak asasi manusia, itu tuh kira-kira dampaknya kayak gimana? kalau menurut Ebi, pasti ya, itu tuh suatu pelanggaran HAM termasuk. Nah, karena secara nggak langsung, cyberbullying itu tuh merusak ketenangan orang lain yang seharusnya dia punya hak untuk hidup tenang, aman, damai, tapi malah diganggu sama si pelaku cyberbullying ini. Dampaknya kalau menurut Ebi itu bisa ke semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, remaja, sampai orang dewasa dalam semua aspek kehidupan. Nah, si korban tuh bisa tertekan sampai dia kayak nggak mood atau kehilangan minat untuk ngelakuin hal-hal atau sesuatu yang dia suka. Terus bisa juga nimbulin kecemasan, percaya diri jadi hilang, bisa stres, yang akhirnya ngerusak mental. Nah, terus bisa depresi, dan yang paling parah, si korban itu bisa aja bunuh diri, kayak beberapa kasus cyberbullying yang sempat masuk berita, kayak contohnya banyak artis-artis Korea kan yang mutusin untuk bunuh diri karena dia dihujat atau dibully sama netizen. Betul, betul, betul. Itu miris juga sih, karena itu sangat berdampak lah ya bagi si korban gitu kan. Nah, kan kita tahu tadi itu tuh jatuhnya lebih ke kasus berat ya bagi si korbannya gitu. Kira-kira gimana cara buat menanggulanginya atau seenggaknya buat mengurangi dampak dari cyberbullying ini? Nah, kalau untuk mengurangi itu kasus-kasus cyberbully, pastinya kita harus ningkatin kesadaran diri kita sendiri kan. Kita harus bijak gunain sosmed, harus mikir apa, kita mau komen apa atau ngepost apa. Jangan sampai kita yang bakal jadi pelaku cyberbullying ini. Gitu kan, kita harus bisa juga nempatin posisi kalau kita yang dibully gimana ya rasanya gitu. Pasti kan gak enak. Nah, sama orang lain juga gitu. Kalau untuk menanggulanginya sih, si korban bisa ngelapor atau blokir akun si pelaku. Nah, dia juga bisa beraniin diri buat cerita dan cari bantuan ke orang terdekat kayak keluarga, atau bahkan bisa aja dia konsultasi ke psikiater kalau emang kasus ini tuh yang dia alami udah mengganggu kesehatan mentalnya dia.
Nah, betul tuh. Jadi buat teman-teman yang sekiranya merupakan korban dari kasus cyberbullying itu bisa melakukan hal-hal tersebut untuk ngerasa lebih aman dan nyaman. Ya, benar. Oke, jadi Ebi kita kira-kira udah selesai lah ya cerita-ceritanya dan dimintai pendapatnya. Eh, dari Ebi sendiri ada saran atau pesan nggak sih yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman atau orang-orang yang nonton konten ini? Kalau di era digital kayak kita sekarang ini ya, nggak bisa kita pungkiri kalau emang internet itu punya peran penting di dalam keseharian kita, terutama buat kita kaum milenial, ya kan. Menurut Ebi, cyberbullying itu bukan suatu hal yang bisa disepelein. Kayak yang sama-sama kita tahu, dampaknya itu sangat banyak. Banyak hak korban yang direnggut sama si pelaku, kayak hak memperoleh rasa aman, hak dihargai dan dihormati, hak mendapat perlindungan, dan lain-lain. Dan kalau semua orang bisa saling menghargai hak yang dimiliki orang lain, harusnya tindakan bullying itu nggak terjadi lagi menurut Ebi. Nah, betul tuh, Fia setuju, setuju. Kadang kita juga sebagai pengguna media sosial perlu untuk bersikap bodoh amat terhadap kegiatan orang lain atau postingan orang lain biar nggak timbul masalah yang memancing untuk berkomentar tidak wajar gitu kan. Tidak baik. Betul-betul. Oke, jadi mungkin segitu aja kali ya. Dan ending dari cerita-cerita ini bakal jadi ending juga dari video ini. Terima kasih buat Ebi yang udah mau berbagi pendapat dan berbagi cerita. Semoga Sama-sama, yang Vio. nonton dapat mengambil manfaatnya dan jangan lupa untuk cerdas menggunakan sosial media. Bye-bye. Bye-bye.